Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Apri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najla Sawitri dari Universitas Binawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting di hidup kita. Self-love, atau yang sering kita dengar, mencintai diri sendiri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najla Sawitri dari Universitas Binawan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbicara tentang sebuah tema yang sangat penting di hidup kita, yaitu self-love, atau yang sering kita dengar, mencintai diri kita sendiri. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan tekanan dan harapan dari luar, seringkali kita lupa untuk mengalihkan perhatian pada diri kita sendiri dan mengembangkan cinta yang sejati terhadap diri sendiri. Self-love bukanlah tentang menjadi sombong dan egois, tetapi tentang menghargai diri kita sebagaimana adanya, menerima kelebihan dan kekurangan kita, serta tumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dalam diri kita. Seringkali kita lebih mudah memuji orang lain dan melihat kelebihan mereka, tetapi mengabaikan segala potensi dan kebaikan dalam diri kita sendiri. Pertama-tama, untuk mencintai diri kita sendiri, kita harus benar-benar mengenal diri kita, sadari potensi dan bakat yang kita miliki, serta ambisi dan tujuan dalam hidup. Kenali apa yang membuat kita bahagia dan apa yang membuat kita merasa hidup. Terimalah setiap bagian dari diri kita, baik fisik, emosi, maupun mental. Karena itulah yang membuat kita unik. Lalu, apa saja self-love yang harus kita terapkan? Yang pertama, tidak berlarut-larut dengan rasa kecewa ketika mengalami kegagalan dan penolakan. Yang kedua, percayalah dengan kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, memiliki pikiran positif terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, menerima segala kelebihan dan kekurangan. Lalu, apa saja self-love yang harus kita terapkan? Yang pertama, tidak berlarut-larut dengan rasa kecewa ketika mengalami kegagalan dan penolakan. Yang kedua, percayalah dengan kemampuan diri kita sendiri. Yang ketiga, memiliki pikiran positif terhadap diri kita sendiri. Yang keempat, menerima segala kelebihan dan kekurangan. Ketika kita mulai mencintai diri kita sendiri, kita dapat menghargai perbedaan dan keunikannya. Kita tidak lagi membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan dan nasibnya masing-masing. Alihkan energi yang digunakan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain ke dalam usaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jangan biarkan kegagalan dan kesalahan di masa lalu merusak pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Salah satu aspek self-love adalah memberi diri kita izin untuk tidak sempurna dan menganggap kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Terimalah bahwa setiap orang mempunyai kesalahan dan hal itu bukanlah indikator seberapa berharga kita sebagai individu. Dalam perjalanan mencintai diri sendiri, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Jaga pola makan yang sehat, cukupi tidur, dan lakukan olahraga secara teratur untuk menjaga tubuh kita tetap bugar. Selain itu,
Berikan waktu untuk beristirahat, bersantai, dan menenangkan pikiran agar kesehatan mental kita tetap terjaga. Ingatlah selalu bahwa self-love juga mencakup bagaimana kita berbicara kepada diri sendiri. Jika kita terus-menerus mengkritik diri kita sendiri dan mengucapkan hal-hal negatif tentang diri kita sedang merusak pandangan positif terhadap diri kita sendiri. Alihkan pola pikir tersebut dengan berbicara pada diri sendiri seperti kita berbicara dengan teman terbaik kita, dengan dukungan, pengertian, dan penuh kasih sayang. Mari kita rayakan keunikan dan potensi dalam diri kita. Percayalah bahwa kita layak untuk mencintai dan dihargai. Bukan hanya oleh orang lain, tetapi terutama oleh diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri, kita akan menjadi sumber cinta yang tak terbatas untuk orang lain. Semoga kita semua dapat menemukan cinta sejati dalam diri kita dan menyebarkan kepada dunia. Terakhir, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat kita. Jika kita merasa kesulitan dalam mencintai diri kita sendiri, bicaralah perasaan ini kepada teman terdekat kita, keluarga, atau yang profesional. Kadang-kadang, kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk melihat nilai sejati dalam diri kita. Sebagai kesimpulan, self-love adalah fondasi untuk kebahagiaan dan kesejahteraan kita. Ketika kita mencintai diri kita sendiri dengan penuh kasih, kita dapat mencapai potensi penuh kita, mengatasi tantangan dengan lebih baik, dan hidup dengan lebih bahagia. Jadi, mari kita tingkatkan self-love kita setiap hari dan biarkan cinta pada diri kita sendiri menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Semoga kita semua dapat belajar untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri dengan lebih daripada sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mendengarkan pidato saya. Semoga kita semua dapat belajar untuk mencintai dan menghargai diri kita sendiri dengan lebih daripada sebelumnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.